Selamat malam para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham berpotensi naik ya. Yang pertama yaitu saham JSMR, yang kedua yaitu saham ACES, dan yang ketiga yaitu saham ERA. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham JSMR. Saham JSMR hari ini naik 4,14% di harga 3.770. Bagaimana dengan prospek saham JSMR? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah crossline ya, itu artinya saham ini sudah menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Sudah di angka 20 ya, itu artinya saham ini sudah mulai bertenaga ya. Kalau dilihat dari MACD-nya belum crossline ya. Volumenya juga baru memudar ya dari warna merahnya. Itu artinya para seller sudah mulai berkurang ya. Tapi kalau dilihat dari candlestick-nya ya, dua perdagangan terakhir, yaitu candle warna hijau, artinya saham ini memberikan tanda-tanda sinyal buy ya. Apalagi di perdagangan terakhir didukung dengan candle Marubozu ya, itu artinya para buyer sudah full ya menguasai pasar hari ini. Kalau dilihat dari candle ya secara menyeluruh, yaitu dari supportnya ya, 3.220 saham ini menunjukkan tanda-tanda uptrend ya, yaitu sampai harga tertinggi ya, yaitu di 3.920, yaitu di tanggal 4 bulan 4 2022 ya. Setelah itu saham ini koreksi ke bawah ya, sampai bawah menyentuh supportnya ya, yaitu di 3.570. Setelah itu saham JSMR ini memberikan tanda-tanda rebound ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya saham JSMR. Kalau untuk support ya, yang pertama yaitu di 3.650 ya. Ini support pertama ya, yang merupakan area golden ratio-nya ya, yang hari ini sudah mampu di breakout oleh saham JSMR ini. Apabila kedepannya saham JSMR ini mampu bertahan ya di atas area golden ratio-nya ini, di 3.650, artinya saham ini berpeluang ya untuk melanjutkan uptrend-nya. Kalau dia kedepannya, perdagangan berikutnya mampu untuk breakdown ke bawah, itu artinya saham ini akan melanjutkan downtrend-nya ya. Semoga saja kalau dilihat dari dua perdagangan terakhir, saham ini menunjukkan tanda-tanda untuk rebound ya, atau balik arah. Untuk support kedua yaitu di 3.570 ya. Ini merupakan support di mana saham ini mampu ya untuk rebound kembali setelah koreksi dari harga tertingginya ya. Kalau untuk resisten ya di 3.920. Ini merupakan harga tertinggi ya di 4 Maret 2022. Semoga saja saham JSMR ini mampu ya untuk balik arah ya setelah mampu breakout di area golden ratio-nya. Oke, kalau dilihat dari indikator stokastiknya mendukung ya. Kalau MACD-nya memang belum mendukung, tapi para seller sudah mulai berkurang. Kalau dilihat dari candle-nya sudah mendukung ya. Candle terakhir sudah Marubozu didukung dengan breakout ya di area golden ratio-nya. Untuk teman-teman yang sudah mencermati saham JSMR ini, seharusnya tadi sudah mulai masuk secara bertahap ya. Hari ini asing juga net buy ya sebesar 4,41 billion. Didukung dengan momen RUPS ya, yaitu tanggal 27 bulan 4 2022. Kalau dilihat dari laporan keuangan 2021-nya sangat bagus ya. Ada potensi bagi dividen lebih baik ya daripada tahun 2020. Semoga saja RUPS ini mampu ya menjadi katalis positif bagi saham JSMR ini. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham JSMR ini. Kita lanjut saja ke saham yang kedua yaitu saham ACES. Saham ACES hari ini naik 0,86% di harga 1.170.
Bagaimana dengan prospek saham ACES? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah korslen ke atas ya, sudah memasuki area overbought. Tapi belum menunjukkan tanda-tanda korslen ke bawah ya, masih aman. Kalau dilihat dari MACD-nya, sudah mengarah ke atas ya garisnya. Belum korslen ke bawah juga, masih aman. Volumenya juga semakin hari semakin meningkat ya, berwarna hijau artinya saham ini dikuasai oleh para buyer ya. Kalau dilihat dari candlestick-nya ya, saham ACES ini sudah mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya, yaitu di 1110 ya, di perdagangan kemarin. Kita lihat dari story-nya ya, ke belakang. Di sekitaran 2 Maret ya 2022, saham ACES tidak mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya. Dan di sekitaran 11 Maret ya, sampai di 15 Maret ya, saham ini juga tidak mampu ya menembus area golden ratio-nya. Dan perdagangan kemarin ya, 12 April 2022, saham ACES mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya. Itu artinya saham ACES memiliki potensi ya untuk melanjutkan uptrend-nya. Kalau dilihat dari perdagangan terakhir, sudah mampu juga untuk breakout di resistennya ya, yaitu di 1165. Selama saham ACES ini mampu ya bertahan di atas area golden ratio-nya, yaitu di 1110, saham ACES ini masih aman ya, masih mampu untuk menunjukkan tanda-tanda balik arah ya. Kalau dilihat dari perdagangan terakhir ya, asing net buy ya, sebesar 17,97 billion. Sangat-sangat besar ya kalau sekelas saham ACES. Kalau dilihat dari transaksi mingguannya, asing juga net buy ya, sebesar 71,75 billion. Itu artinya saham ACES ini lagi diakumulasi oleh asing ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya saham ACES ini. Kalau untuk support ya, tentu saja resisten yang baru di breakout tadi ya, yaitu di 1165 ya. Ini di area tengah Fibonacci ya, 0,5. Dan support kedua yaitu di area golden ratio-nya di 1110 ya. Semoga saja saham ACES ini mampu ya bertahan di area golden ratio-nya ini. Karena ini sangat sulit ditembus ya sebelumnya. Kita bisa lihat dari historinya yang saya jelaskan tadi. Kalau untuk support ketiga yaitu di 1035. Kalau untuk resisten ya, yang pertama yaitu di 1220 dan yang kedua yaitu di 1285. Kalau dilihat dari laporan keuangannya, saham ACES bagus ya. Selama suatu perusahaan fundamentalnya bagus, kita bisa tenang untuk trading di saham tersebut ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham ACES. Semoga saja dengan breakout-nya saham ACES di area golden ratio-nya, saham ini balik arah ya. Oke, kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham ERA. Saham ERA hari ini naik 2,78% di harga 555. Bagaimana dengan prospek saham ERA? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah korslen ke atas ya, tapi belum memasuki angka 20. Itu artinya saham ERA ini belum memiliki tenaga ya yang cukup untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, belum korslen ya. Volumenya juga baru keluar dari area warna merah ya. Memang sudah mulai berkurang para sellernya. Kalau dilihat dari candlestick ya, dua perdagangan terakhir, saham ERA memang menunjukkan tanda-tanda sinyal buy ya. Tapi belum didukung dengan MACD-nya. Memang sudah didukung dengan stokastiknya, tapi belum memasuki area angka 20. Itu artinya saham ERA ini belum punya tenaga yang cukup untuk melanjutkan uptrend-nya. Oke, kita tentukan support dan resistennya saham ERA ini. Kalau untuk support ya, yang pertama yaitu di 540
Dan yang kedua yaitu 520 ini merupakan support terbawahnya ya. Ini di tanggal 7 Maret 2022. Kalau dilihat juga support era ini ada di tanggal 25 Januari ya, yaitu 2022. Ini juga sama ya, sekitaran 520. Itu artinya support 520 ini sangat kuat ya. Setelah mantul di 520, saham era ini mampu untuk rebound ya, pendek. Setelah itu turun lagi ke bawah dan menyentuh lagi support 520. Setelah itu melanjutkan uptrendnya ya. Dan setelah itu saham era terjun bebas ya ke bawah. Dan dua perdagangan terakhir saham era ini menunjukkan tanda-tanda sinyal buy ya. Untuk resisten ya, yang pertama yaitu di 565 dan yang kedua yaitu di 575 ya. Ini merupakan area golden rasionya ya. Kalau saham era ini mau menuju area golden rasionya ini memang masih cukup tinggi ya. Seandainya mampu ya ke depannya saham era ini breakout di area golden rasionya, kemungkinan besar saham era ini bisa ya melanjutkan uptrendnya atau potensi untuk balik arahnya lebih tinggi ya. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini ya, saham era di net buy asing sebesar 2,82 billion ya. Cukup besar ya. Untuk teman-teman yang trading di saham era ini untuk mencermati lebih baik lagi ya support dan resistennya. Apabila di perdagangan berikutnya tidak mampu untuk breakout ya di resisten berikutnya, itu artinya saham era ini hanya membentuk puncak yang lebih pendek lagi ya dan akan melanjutkan downtrendnya ke bawah. Untuk teman-teman yang ingin trading di saham era ini, untuk memperhatikan ya indikator stokastiknya, ini memang sudah crossland tapi sedikit lagi ya, apabila sudah menyentuh angka 20 silakan teman-teman masuk secara bertahap ya, tapi harus didukung juga dengan indikator yang lain ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham era. Oke, sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.